Halo, saya Eki Rahmawati dengan NIM 2019 0430 299. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penyusunan APBN. Definisi dari APBN sendiri yaitu rencana tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Definisi dari Burkett and Wiener yaitu anggaran sebagai rencana pengeluaran dan penerimaan negara untuk tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek-proyek untuk jangka waktu yang lebih lama. Di Indonesia, APBN sudah diatur di dalam Undang-Undang tahun 1945. Seperti halnya pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang di dalamnya menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, pengertian dari pasal ini terdapat 5 unsur dari APBN tersebut, yaitu yang pertama, APBN sebagai pengelolaan keuangan negara. Yang kedua, APBN ditetapkan setiap tahun, yang artinya APBN ini berlaku untuk 1 tahun atau 1 periode. Yang ketiga, APBN ditetapkan dengan undang-undang. Dan yang keempat, APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Serta yang kelima, APBN ditunjukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan peran ekonomi politik dari sisi APBN tersebut. Ada pula dalam Undang-Undang Dasar Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan APBN yaitu 1. Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh DPR atau terdapat pada pasal 1 angka 7. Yang kedua, terdiri atas anggaran penetapan, anggaran belanja dan pembiayaan yang ditetapkan pada pasal 11 ayat 2. Yang ketiga, meliputi masa 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember yang ditetapkan pada pasal 4 ayat 4. Ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang pasal 11 ayat 1. Dan yang kelima, mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan alokasi pasal 3 dan pasal 4. Dan pada pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sudah disebutkan di atas tadi bahwa APBN memiliki fungsi perencanaan, pengawasan, distribusi, dan stabilisasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam penyusunan APBN. Apa sih penyusunan APBN itu? Penyusunan APBN itu melewati proses perencanaan pengeluaran dan pemasukan negara. Penyusunan ini bisa disebut dengan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN. Rancangan yang sudah dibuat kemudian diajukan kepada DPR untuk dibahas. Jika RAPBN disetujui, maka APBN akan berlaku mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember pada tahun anggaran yang disahkan, atau bisa dibilang sebagai berlaku untuk 1 periode. Kita masuk ke dalam fungsi APBN. APBN sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, otorisasi. Anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang bersangkutan atau pada suatu periode. Hal ini untuk menyeimbangkan berbagai pos agar semua kepentingan dapat terlaksana dengan baik. Kemudian tujuan APBN disebutkan tujuan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara agar peningkatan produksi dan kesempatan kerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Yang kedua, ada fungsi APBN sebagai perencanaan, yaitu anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan atau dalam periode tersebut. Jika perencanaan pembelanjaan sudah ada, pemerintah bisa menambah rencana yang mendukung pembelajaran tersebut. Contohnya, persiapan untuk mendukung proyek pembangunan waduk senilai sekian miliar. Yang ketiga, ada fungsi APBN sebagai pengawasan. Anggaran negara menjadi pedoman untuk
menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau belum. Dengan begitu, rakyat mudah menilai sudah benar atau tidak sesuai dengan APBN yang sudah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu selanjutnya ada alokasi, yaitu anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan aktivitas perekonomian. Fungsi penyediaan barang publik atau public good provision dalam rincian APBN terdapat penjelasan sumber pendapatan dan pendistribusiannya. Yang kelima ada distribusi. Kebijakan anggaran negara harus mempunyai rasa keadilan dan kepatutan. Artinya, fungsi APBN sebagai wadah untuk memperbaiki distribusi pendapatan, fungsi pengkoorganisasian. Dan yang terakhir ada stabilisasi. Anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian di negara tersebut. Atau yang bisa juga diartikan sebagai berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keuangan negara teratur sesuai yang telah disahkan. Hal tersebut akan mempermudah pencapaian beragam sasaran yang telah dibuat. Di dalam penyusunan APBN juga terdapat prinsip dari penyusunan APBN tersebut. Dilihat dari aspek pendapatan, bahwa yang pertama, intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran. Yang kedua, intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara. Yang ketiga, yaitu penentuan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penentuan denda. Dan yang selanjutnya, berdasarkan aspek pengeluaran, bahwa penyusunan APBN harus hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, prinsip penyusunan APBN yaitu harus terarah, terkendali, dan sesuai dengan rencana program atau kegiatan yang sudah direncanakan. Dan yang ketiga, dalam penyusunan APBN harus memaksimalkan mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional dari negara tersebut. Ada beberapa asas penyusunan pada APBN, yaitu yang pertama, kemandirian dengan meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri. Yang kedua, penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, penajaman prioritas pembangunan. Dan yang keempat, menitik beratkan pada asas-asas dan undang-undang negara. Nah, sekarang kita membahas atau masuk ke dalam bagaimana tahap-tahap dalam penyusunan APBN tersebut. Di dalam penyusunan APBN harus melewati beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Yaitu yang pertama, tahap pendahuluan. Pada tahap awal ini mempersiapkan rancangan APBN oleh pemerintah meliputi penentuan asumsi dasar APBN, perkiraan penerimaan dan pengeluaran, skala prioritas, dan juga penyusunan budget eksersis. Asumsi dasar dari APBN tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga SBI 3 bulan, harga minyak internasional atau LIFO. Mengadakan rapat komisi antar komisi masing-masing dengan mitra kerjanya seperti departemen atau lembaga teknis. Selanjutnya melakukan proses finalisasi penyusunan RAPBN oleh pemerintah. Selanjutnya yang kedua, ada tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan. Di tahapan ini dimulai dengan pidato Presiden sebagai pengatur RUU APBN dan nota keuangan. Yang selanjutnya membahas baik antar Menteri Keuangan dan panitia anggota DPR maupun komisi-komisi dan departemen atau lembaga teknis yang terkait. Hasil dari pembahasan berupa UU RAPBN memuat satuan anggaran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang tersebut. Satuan anggaran adalah dokumen anggaran yang menetapkan alokasi dana per departemen atau lembaga, sektor
subsektor program dan proyek kegiatan. Untuk membiayai tugas umum pemerintah dan pembangunan departemen atau lembaga, mengajukan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga, atau biasa disingkat sebagai RKAKL, kepada Departemen Keuangan dan Bappenas untuk kemudian dibahas menjadi daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan diverifikasi sebelum proses pembayaran. Proses ini harus diselesaikan dari Oktober hingga Desember. Dalam pelaksanaan APBN dibuat petunjuk berupa keputusan Presiden atau Kepres sebagai pedoman pelaksanaan APBN. Dalam pelaksanaan pembayaran, kepala kantor atau pemimpin proyek di masing-masing kementerian dan lembaga pengajuan surat kemitraan pembiayaan kepada kantor wilayah perbendaharaan negara atau KPPN. Dan selanjutnya, pada tahap ketiga, yaitu tahap pengawasan. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh pengawas fungsional baik eksternal maupun internal pemerintah sebelum berakhirnya tahun anggaran atau sekitar bulan November. Dan yang selanjutnya yaitu tahap terakhir atau tahap pertanggungjawaban. Pemerintah melalui Menteri Keuangan membuat laporan pertanggungjawaban melaksanakan APBN dan melaporkannya dalam bentuk rancangan perhitungan anggaran negara atau RUU PAN atau RUU-PAN yang paling lambat dilakukan 15 bulan setelah berakhirnya pelaksanaan APBN tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan ini disusun atas dasar realisasi yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Apabila hasil pemeriksaan perhitungan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan yang dituangkan dalam RUU PAN disetujui oleh BPK, RUU PAN tersebut diajukan kepada DPR untuk mendapat pengesahan menjadi Undang-Undang Perhitungan Anggaran Negara atau UU PAN tahun anggaran yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang disampaikan oleh Presiden selama-lamanya 6 bulan setelah anggaran berakhir. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana penyusunan atau tahapan-tahapan dalam penyusunan APBN yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.